Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 450 Formasi Dewa Pedang. Meskipun Chu Feng baru berada di level 6 alam mendalam, Egi sudah berada di level 9 alam mendalam. Jadi, ketika Chu Feng meminjam kekuatan Egi dan melapisi kedua petir itu, auranya berada di level 1 alam surga. Kekuatan tempurnya sudah sangat dahsyat, ditambah dengan kapak hantu Asura, persenjataan elit yang dapat mengenali tuannya, kekuatan tempurnya benar-benar tak terhentikan. Bahkan mereka yang berada di alam surga tingkat 4 pun belum tentu mampu mengalahkannya. Ah, gelombang. Di jalan, tidak peduli apakah itu murid atau tetua, atau bahkan jika seseorang di alam surga menyerang, mereka tetap tidak dapat menahan Chu Feng. Dia seperti dewa pembunuh karena jalan darah terbentuk dari pembantaian yang dilakukan di lembah Dewa Pedang. Pada saat itu, kemarahan Chu Feng benar-benar meledak ke langit. Terutama ketika dia melihat tulang-tulang keluarganya tergantung di atas kolam sampah, kemarahannya benar-benar menyala. Namun Chu Feng masih memiliki target yang jelas. Dia tidak melakukan pembantaian berlebihan. Dia berlari langsung ke jantung lembah Dewa Pedang. Yang perlu dia lakukan pertama adalah menghancurkan tulang-tulangnya atau hatinya tidak akan tenang. Sial, kecepatan bocah ini sungguh cepat. Melihat Chu Feng tiba di pusat lembah Dewa Pedang dalam sekejap, ekspresi pemimpin lembah Dewa Pedang yang masih bertarung melawan Ziling di udara berubah. Dia dengan cepat berbalik dan ingin turun untuk menghentikan Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng dan yang lainnya memiliki kereta perang yang indah dan kecepatannya sangat cepat. Jika Chu Feng berhasil mengambil tulang-tulang itu lalu mereka melarikan diri, kerugian mereka tidak akan sepadan. Selain itu, jika dia tidak menyerang Chu Feng, kemungkinan besar di lembah Dewa Pedang, benar-benar tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Kau melawanku tapi berani mengalihkan perhatian. Kau benar-benar ingin mati. Akan tetapi, tepat pada saat itu, aura berwarna ungu milik Ziling bagaikan seekor binatang buas yang ganas saat ia mengepung pemimpin lembah Dewa Pedang dan mulai menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Gadis ini hanya berada di alam surga tingkat 1. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Pada saat itu, kepala lembah Dewa Pedang langsung terkejut. Sepasang matanya yang berkilauan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu karena dia benar-benar merasakan ancaman mematikan dalam aura berwarna ungu itu. Dia tidak bisa menahan aura berwarna ungu itu lebih lama. Jika itu terus berlanjut, dia pasti akan dikalahkan oleh Ziling. Tuhan Bapa, selamatkan aku. Pemimpin lembah Dewa Pedang mengerahkan kekuatan tempur terkuat di tubuhnya, menggunakan ilmu bela diri terkuatnya, dan saat berhadapan dengan Ziling, dia berteriak keras minta tolong. Apa yang terjadi pada gadis itu? Apa aura berwarna ungu itu? Melihat itu, wajah leluhur lembah Dewa Pedang juga berubah drastis. Namun, sebelum dia pergi untuk memberikan bantuan, raut wajahnya yang awalnya terkejut menjadi lebih terkejut lagi. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa tubuh Zhang Tianyi sudah tertutup oleh api berwarna biru. Selain itu, aura Zhang Tianyi, yang sebelumnya hanya mampu bertarung dengannya sebentar, bahkan lebih mengerikan daripada auranya sendiri. Orang tua, jika kau tidak membuka formasi Dewa Pedangmu, jangan salahkan aku jika aku, Zhang Tianyi, membunuhmu di tempat ini. Zhang Tianyi berteriak dengan keras, dan sambil tersenyum, dia memegang pedang kayu ilahi dan memulai serangan yang sangat ganas pada leluhur tua lembah Dewa Pedang. Pada saat itu, Zhang Tianyi seolah-olah menjadi orang lain. Sebelumnya, ketika dia bertukar pukulan dengan leluhur tua lembah Dewa Pedang, dia, paling banter, cukup setara. Namun, pada saat ini, dia telah menempati keunggulan mutlak. Sialan. Kalian bertiga, apa kalian manusia? Apa mungkin kalian semua monster berwujud manusia? Leluhur tua lembah Dewa Pedang mengerutkan keningnya, tetapi dia tidak berani bersikap ceroboh lagi. Sebelumnya, dia hanya mendengar bahwa Chu Feng adalah monster yang menentang akal sehat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ziling dan Zhang Tianyi juga akan menjadi monster yang sama. Kekuatan tempur mereka benar-benar tak terbayangkan dan melampaui logika. Lihat, leluhur tua lembah Dewa Pedang dan kepala lembah sebenarnya telah ditekan oleh Zhang Tianyi dan Ziling. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak berani mempercayai ini. Seorang ahli dari alam surga tingkat 6 ditekan oleh seorang pemuda di alam surga tingkat 3. Seorang ahli dari alam surga tingkat 5 ditekan oleh seorang wanita muda di alam surga tingkat 1. Bagaimana Zhang Tianyi dan Ziling bisa begitu kuat? Mengesankan. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Ketiga orang ini benar-benar seperti monster. Tidak heran mereka berani datang ke tempat ini tanpa rasa takut. Jadi kekuatan mereka benar-benar telah mencapai tahap yang luar biasa. Melihat pertarungan besar yang menggemparkan itu baru saja dimulai di udara, dan Zhang Tianyi serta Ziling memiliki keunggulan dan mampu menekan dua karakter yang tak terkalahkan, hal itu benar-benar memperluas wawasan orang-orang dan di saat yang sama, mereka berteriak keras dengan puas.
Karena, mereka merasa tidak menyia-nyiakan perjalanan dengan datang ke sini karena mereka melihat pertempuran yang tidak mungkin terjadi. Tidak peduli seberapa ganas rumor tentang Chu Feng sebelumnya, tanpa melihatnya secara langsung, tidak ada cara untuk merasakan perasaan itu. Sekarang, mereka akhirnya tampil di panggung dan melihat kekuatan tempur Chu Feng yang luar biasa. Selain itu, tidak hanya Chu Feng, Zhang Tianyi dan Ziling juga sama-sama luar biasa. Hal itu membuat mereka merasa sangat gembira dan merasa bahwa itu benar-benar perjalanan yang berharga. Asteris ledakan dentuman. Ah, gelombang. Kepala lembah, leluhur, tolonglah kami. Saat semua orang memusatkan perhatian mereka pada dua pertempuran besar di udara, suara tangisan kesakitan di lembah Dewa Pedang semakin keras. Beberapa orang bahkan mulai berteriak minta tolong. Pada saat yang sama, ledakan dan riak-riak mulai keluar tanpa henti dari pusat lembah Dewa Pedang. Pusat lembah Dewa Pedang sudah menjadi gurun, dan luas gurun itu terus bertambah. Memfokuskan pandangan dan melihat, mereka tidak dapat menahan napas panjang karena Chu Feng saat ini telah membantai jalan menuju pusat lembah Dewa Pedang. Dia mengambil tulang-tulang para senior sekolah naga biru dan keluarganya dari rangka tinggi dan menaruhnya di dalam kantong kosmosnya. Pada saat yang sama, Chu Feng mulai melakukan pembantaian besar-besaran. Ketika pemimpin lembah Dewa Pedang dan leluhur lembah Dewa Pedang ditekan, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Chu Feng. Bahkan jika ada lebih dari 10 juta tetua dan murid lembah Dewa Pedang, kekuatan Chu Feng masih tak terhentikan. Seperti dewa pembunuh, ia menerjang kerumunan orang dan setiap gerakan dan jurusnya akan membunuh banyak orang. Ia menyebabkan area bangunan yang luas hancur dan runtuh, dan serangannya sangat kejam. Saya mendengar bahwa Chu Feng adalah orang yang kejam dan tidak berperasaan, dan merupakan reinkarnasi dari dewa pembunuh. Melihat hal ini, hari ini memang benar. Pembunuhan yang menentukan dan pembantaian musuh yang sama sekali tidak kenal ampun adalah sesuatu yang tidak dapat kita lakukan bahkan jika kita telah berkultivasi selama puluhan tahun. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar memulai pembantaian besar-besaran, wajah beberapa ahli tua dari generasi lama berubah dan mereka tidak sedikit pun merasa takut. Jika adegan berdarah seperti itu dilakukan oleh orang dewasa, itu bisa dimengerti, tetapi ketika seorang pemuda memiliki sifat membunuh yang kuat, itu sedikit banyak menakutkan. Cepat buka formasi Dewa Pedang. Akhirnya, leluhur tua lembah Dewa Pedang berbicara. Dalam situasi itu, dia tidak punya pilihan selain membuka formasi Dewa Pedang karena jika mereka tidak menggunakan kartu truf terakhir mereka, lembah Dewa Pedang mereka benar-benar akan dimusnahkan oleh 3 orang muda di depan orang-orang kuat yang menyaksikannya. Asteris Tepat saat leluhur tua lembah Dewa Pedang selesai berbicara, seluruh lembah Dewa Pedang menyala dengan cahaya dan aura yang amat kuat bangkit, seakan-akan seorang pendekar super kuat tengah terbangun. Perasaan ini bukan formasi roh yang meningkatkan kekuatan. Sepertinya melepaskan sesuatu. Pada saat itu, Chu Feng yang berada di dalam lembah Dewa Pedang mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia melompat dan benar-benar berhenti membunuh. Dia melesat ke langit dan di samping Ziling. Itu karena sebagai seorang spiritualis dunia, dia merasakan aura yang tidak menyenangkan. Formasi Dewa Pedang tampaknya berbeda dari harapan mereka. Bukan untuk meningkatkan kekuatan para tetua dan murid lembah Dewa Pedang, melainkan untuk melepaskan makhluk hidup tertentu. Meskipun tidak ada cara untuk memastikan makhluk apa itu, Chu Feng sudah bisa merasakan bahwa itu adalah makhluk yang sangat kuat.